Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andika. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi yang digunakan perusahaan dalam berinteraksi dengan pemerintah, khususnya kalau kita kaitkan dengan keberlanjutan dan juga etika bisnis. Nah, dari materi yang saya sudah pelajari dan saya sudah baca, ada 3 strategi utama yang biasa dipakai perusahaan, yaitu ada strategi informasi, kemudian ada strategi insentif keuangan, dan juga ada strategi membangun konstituen. Nah, dari strategi yang saya sudah sebutkan tadi, strategi itu sebenarnya sama-sama sering digunakan dalam aktivitas politik perusahaan. Tapi kalau dilihat dari sisi etika dan juga keberlanjutan, menurut saya strategi yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah strategi informasi. Kenapa? Karena strategi informasi itu maksudnya perusahaan memberikan data, kemudian riset dan juga analisis kepada pemerintah untuk membantu proses pembuatan kebijakan. Jadi di sini itu perusahaan bukan sekedar ingin mempengaruhi keputusan, tapi lebih memberikan insight yang berbasis fakta. Kemudian kalau kita kaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari, strategi ini tuh juga sejalan dengan konsep akuntabilitas dan juga transparansi politik. Yang artinya perusahaan itu harus bertanggung jawab atas aktivitas politik dan juga terbuka terhadap publik. Jadi semua tindakan yang dilakukan itu jelas tujuannya apa, kemudian datanya dari mana, dan juga dampaknya bagaimana. Nah, itu penting banget apalagi di Indonesia yang masih sering menghadapi isu soal transparansi dan kepercayaan publik. Nah, dibandingkan dengan strategi insentif keuangan, menurut saya strategi itu lebih beresiko karena insentif keuangan itu berkaitan dengan pemberian kontribusi atau bantuan dalam bentuk uang atau fasilitas kepada pihak tertentu. Nah, kalau tidak diawasi dengan baik, ini itu bisa mengarah ke praktik yang tidak etis seperti suap atau konflik kepentingan. Bahkan dalam materi juga dijelaskan bahwa pengeluaran politik itu harus benar-benar dipertimbangkan karena bisa berdampak negatif kalau tidak sesuai dengan nilai perusahaan dan kepentingan jangka panjang. Nah, selain itu ada juga strategi yang membangun konstituen, yaitu perusahaan mencoba mendapatkan dukungan dari masyarakat atau kelompok tertentu melalui kampanye, media, atau kegiatan sosial. Nah, pada strategi ini sebenarnya tidak salah, bahkan bisa saja eee, menjadi positif kalau tujuannya benar. Tapi di sisi lain ada risiko perusahaan yang hanya membentuk opini publik untuk kepentingannya sendiri, bukan yang benar-benar untuk kepentingan bersama. Jadi tetap harus hati-hati dalam penggunaannya. Makanya menurut saya strategi informasi ini menjadi pilihan yang paling aman dan juga paling etis karena fokusnya pada penyampaian fakta dan juga data, bukan hanya tekanan atau kepentingan yang tersembunyi. Nah, contohnya bisa kita lihat dari sektor energi dan juga lingkungan. Misalnya perusahaan energi ini memberikan data ke pemerintah tentang dampak emisi karbon, kemudian biaya transisi ke energi terbarukan atau potensi investasi di energi hijau. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa pemerintah ini bisa membuat kebijakan yang lebih tepat dan juga keberlanjutan seperti pengurangan penggunaan batu bara atau pengembangan energi bersih. Jadi kesimpulannya menurut saya strategi informasi adalah strategi yang paling tepat diterapkan di Indonesia karena lebih transparan, kemudian lebih bisa dipertanggungjawabkan dan juga mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan strategi ini tuh hubungan antar perusahaan dan juga pemerintah juga bisa jadi lebih sehat, lebih terbuka dan tidak merugikan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.